Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita membahas materi mata kuliah Balance Scorecard untuk pertemuan 1 dan 2. Ini materi pertama, berarti hanya pengantar untuk materi Balance Scorecard. Berikutnya Anda akan membuat tim di mana Anda akan membahas materi Balance Scorecard lebih mendalam dan mempresentasikannya pada Meet berikutnya. Oke, mari kita mulai. Balance scorecard, kita ke definisi balance scorecard dulu ya. Balance scorecard itu berasal dari dua suku kata, ini kita terjemahkan dari bahasanya. Balance yang artinya berimbang, seimbang gitu, balance. Dan scorecard yang artinya kartu skor. Jadi ini penilaian yang berimbang. Penilaian apa tuh? Penilaian dari sudut keuangan, non-keuangan, dari sudut eksternal dan internal. Oke, lebih lanjut kita bahas. Pada awalnya, balance scorecard ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif gitu ya, tingkat eksekutif. Tapi sekarang semua divisi itu bisa menggunakan balance scorecard untuk pengukuran kinerja mereka. Oke, dengan balance scorecard, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Ini berarti untuk penilaian dan controlling kinerja manajemen. Oke, next. Ini fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi misi yang dianut telah tercapai, apakah sudah sesuai visi misi yang mereka jalankan. Lalu yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Jadi namanya perusahaan pasti dia punya sumber daya, baik sumber daya internal maupun eksternal, dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Maka untuk maksimal dijalankan itu perlu namanya penilaian. Lalu yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Jadi nanti hasilnya bisa sebagai panduan untuk perencanaan ya, perencanaan strategi bisnis. Lalu yang ketiga, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Jadi ini bisa dipakai untuk menilai yang telah dilakukan dan juga sebagai alat ukur untuk merancang apa yang the next yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Ini SWOT ini terkait dengan kekuatan, strength, weakness, itu dengan kelemahan, opportunity itu ini kesempatan ya, peluang, lalu threat itu ancaman. Oke. Yang selanjutnya, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Ya, ini sebagai kunci untuk menilai performa perusahaan gitu. Apakah indikator performa perusahaan itu sudah dijalankan dengan baik. Lalu yang ketiga, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan gitu. Ini sebagai umpan balik ya dari apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Wah, berarti begitu banyak fungsi dari balance scorecard untuk menilai kinerja perusahaan. Oke, ini konsep balance scorecard. Jadi ternyata kalau Anda menggunakan balance scorecard sebagai kinerja perusahaan, itu Anda akan menilai dari sisi keuangan. Bagaimana investor melihat perusahaan Anda gitu. Kalau dari sisi keuangan itu berarti kita akan menilai rasio keuangan. Terutama di sini nanti ROI ya. Kita akan menilai ROI nanti karena itu biasanya yang digunakan. Lalu juga laporan laba rugi. Oke. Return on investment. Nanti kita akan cek. Lalu selanjutnya dari sisi konsumen, yaitu bagaimana konsumen melihat perusahaan Anda, bagaimana konsumen melihat produk Anda. Lalu dari segi SDM, sumber daya manusia, tata kelola ini masuk kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan itu, baik di seluruh divisi bagaimana produktivitas mereka gitu ya.
Lalu selanjutnya internal strategi apa yang akan ini internal strategi apa yang akan digunakan untuk bertumbuh, belajar dan bertumbuh di perusahaan itu. Nah, ternyata 4 faktor ini, 4 konsep ini harus seimbang gitu. Keuangannya bagus, tapi produknya jelek ya sama aja gitu. Keuangan bagus, konsumen nggak puas, berarti nanti nggak ada loyalitas konsumen gitu. Produknya bagus, keuangan bagus, ternyata peningkatan sumber daya manusia di perusahaan itu nggak berinovasi gitu. Ya sama aja bohong. Jadi keempatnya ini harus berjalan seimbang, beriring gitu. Jadi kalau bertumbuh tuh semuanya bertumbuh. Ini kalau pembangunan kinerja perusahaan, nah 4 elemen ini harus bertumbuh gitu. Oke, yang pertama adalah perspektif keuangan. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Tadi ya, kalau Anda ini konsentrasi keuangan, maka nanti kan skripsi Anda tentang pengukuran kinerja keuangan kan, baik itu melalui rasio likuiditas, lalu rasio solvabilitas, lalu rasio profitabilitas gitu ya. Oke, itu melalui rasio keuangan. Lalu selanjutnya, perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis Anda memiliki daya tarik kepada para investor. Bisa dikatakan perspektif yang satu ini sangat penting untuk menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Jadi memang ya perusahaan itu bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu memang kita harus ukur melalui rasio-rasionya. Nanti yang kita butuhkan Anda kalau meneliti kan yang dibutuhkan adalah data akuntansi keuangan. Bukan data akuntansi manajemen ya, ini kalau Anda sudah belajar itu. Data akuntansi keuangan yang akan Anda peroleh adalah yang pertama neraca, laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. 4 itu. Nah, ini penting sekali kalau Anda nanti di konsentrasi keuangan. Karena Anda harus benar-benar paham teori mengenai kinerja keuangan perusahaan. Nanti sangat penting, sangat bermanfaat pada saat Anda melakukan penelitian dan sangat penting lagi pada saat Anda melakukan ujian skripsi. Jadi kalau ditanya gitu, ini data hutang dari mana, data peralatan dari mana, ini data ini dari mana, Anda tahu, oh ini dari neraca, ini data pendapatan dari mana, oh ini dari laba rugi gitu. Jadi Anda paham komponen dari laporan keuangan, akuntansi keuangan gitu. Oke, ini kita untuk menilai apakah perusahaan sehat atau tidak sehat itu dari kinerja keuangannya ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi pastikan kita ngelihat labanya. Apakah ini perusahaan ini menghasilkan laba yang tinggi atau tidak gitu. Itu sangat penting untuk menjadi daya tarik para investor yang nantinya ketika investor banyak masuk, kita mendapatkan penambahan modal, kita bisa melakukan ekspansi atas perusahaan. Oke, kunci perspektif keuangan adalah keuntungan, tren pertumbuhan ekonomi value added, return on equity, dan investment. Nah, ini biasanya Anda penelitiannya ini ya, return on equity, dan arus kas. Oke, itu dari perspektif keuangan. Lalu kedua, perspektif pelanggan atau customer. Dalam perspektif balance scorecard, pelanggan perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Jadi, ini kalau Anda nanti mau buat produk gitu ya, Anda mau buat produk, Anda harus menentukan produk ini ditujukan untuk siapa gitu. Target pasarnya itu seperti apa. Ini produk ini apakah untuk anak-anak kah, apakah untuk ibu hamil, apakah untuk unisex, semua wanita dan pria gitu. Segmentasi pasarnya juga ini untuk kalangan menengah atau kalangan atas atau ini bisa untuk seluruh kalangan gitu. Dalam menentukan segmen pasar dan juga segmentasi targetnya itu nanti ini berkaitan dengan produk Anda itu apa, lalu harga produk Anda, kualitas produk Anda, ini nanti berkaitan dengan itu. Ini sepertinya sudah Anda pelajari ya mungkin di mata kuliah pemasaran.
Lalu selanjutnya tolak ukur pelanggan dibedakan dalam kelompok, yaitu kelompok Core Insurance Group, yaitu kelompok inti, dan juga Customer Value Proposition, kelompok penunjang. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Kelompok inti itu terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, dan tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Ini sebenarnya kelompok inti ini, jadi kalau Anda memakai produk, itu Anda merasa utility, tingkat kepuasannya itu sangat tinggi gitu. Misal ibu kalau ibu tuh termasuk pelanggan yang sangat loyal gitu ya. Jadi ibu sampai hari ini tuh kalau pakai minyak goreng itu hanya satu merek. Nggak pernah berganti-ganti merek. Kalau nggak ada di toko satunya ibu nggak jadi beli gitu. Kenapa? Karena ibu merasa ini customer satisfaction, kepuasan pelanggan, ibu merasa puas dengan produk itu, worth it gitu. Harganya lebih mahal 1.000-2.000, tapi menurut ibu itu worth it dari kualitas produk gitu. Jadi kalau Anda buat produk, pastikan produk itu bagus, nggak mengecewakan gitu. Atau kalau Anda misal kuliner deh, ini kan banyak ya sekarang di era pandemik ini banyak yang misal kena PHK, lalu akhirnya dia buka kuliner via GoFood, Grab gitu. Pastikan produknya itu enak gitu. Pastikan produknya itu berkualitas. Kalau ibu mau beli di GoFood, pasti ibu cek dulu penilaian customer. Karena ternyata sangat penting penilaian customer, ibu cek dulu gitu. Kalau misal ada yang komen, misal ayamnya nggak fresh gitu, ibu nggak jadi beli gitu. Atau ada yang komen, beli kok kayak minta gitu. Wah, ini berarti produknya nggak oke nih gitu. Padahal brandnya bagus gitu. Brandnya bagus. Tapi ternyata penilaian pelanggannya jelek, berarti ibu nggak jadi beli gitu. Berarti customer satisfaction itu sangat penting yang nanti akan menentukan loyalitas pelanggan. Berarti produk itu harus oke ya. Kalau harganya mahal tapi worth it nggak masalah gitu. Ibu kalau pakai produk kalau dia mahal tapi worth it, itu is okay gitu. Dibanding yang lebih murah tapi ternyata kualitasnya jauh gitu. Ibu lebih baik beli produk dia mahal, awet. Nah, jauh lebih hemat daripada Anda beli produk murah tapi gampang rusak. Akhirnya ada repeat beli terus itu jauh lebih boros gitu. Jadi kualitas produk ini menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Kalau Anda buat makanan, pastikan makanan itu enak, makanan itu nggak berbahaya gitu. Anda kalau buat produk, pastikan produk itu berguna, produknya oke gitu ya. Ini banyak nih kalau misal beli di marketplace, misal Bu beli di Shopee gitu, pas datang ternyata produknya nggak bisa digunakan, kan sayang banget. Akhirnya kita nggak loyal, nggak repeat order gitu. Cukup sekali beli akhirnya kapok. Atau beli makanan gitu, oh ternyata makanannya nggak enak, terus packagingnya tuh nggak oke, nggak bersih gitu, akhirnya kapok dan akhirnya meninggalkan produk itu, sayang banget. Maka kelompok inti ini fokusnya pada pelanggan ya. Oke. Kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3, atribut-atribut produk, harga, mutu, dan fungsi. Ini turunannya ya. Hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi, kunci perspektif konsumen, kepuasan, retensi, akuisisi, nilai manfaat, market share konsumen. Gitu. Ini produk yang reputasinya akhirnya anjlok dan Anda nggak menggunakan lagi. Itu hampir nggak ada sih ya. Misal produk itu mengandung tiba-tiba ditemukan zat berbahaya gitu, akhirnya Anda nggak akan beli gitu. Atau ternyata perusahaannya itu terlibat dalam kelompok yang ilegal gitu. Anda akhirnya nggak beli gitu. Misal, sorry, bentar. Ada paket. Oke, next kita lanjutkan. Jadi perlunya brand itu membangun
citra dan reputasi, harga, mutu, dan juga fungsi itu sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pelanggan gitu. Makanya kalau produk itu biasanya milih brand ambassador juga yang reputasinya bagus, karena nanti brand ambassador itu juga akan melekat pada reputasi produk gitu. Oke, yang selanjutnya perspektif proses bisnis internal. Nah, ini di internal perusahaan ya, ini faktor internal perusahaan ya. Ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan pertahankan pelanggannya di segmen pasar. Oke, ini dibagi menjadi 3 prinsip dalam perspektif proses bisnis internal. Yang pertama adalah proses inovasi. Kita hidup di era teknologi, gitu ya. Mungkin ini udah yang di era 5.0. Kita tidak bisa mencegah adanya pembaharuan di semua segmen gitu. Kita harus mengikuti perubahan karena perubahan itu pasti, makanya kita harus mengikuti perubahan itu. Untuk mengikuti perubahan itu bagaimana ya, belajar untuk berinovasi gitu. Dulunya Ibu nggak bisa nih bikin video kayak gini, tapi dengan seiring perkembangan zaman dan dengan adanya faktor-faktor eksternal yang di luar kendali, seperti adanya pandemi COVID yang mengharuskan kita untuk daring, maka mau nggak mau Ibu harus belajar dan berinovasi untuk membuat video pembelajaran, di mana nanti Anda proses belajarnya tidak akan terhambat meskipun daring gitu. Anda akan tetap mendapatkan hak Anda dalam pembelajaran meskipun kondisinya sedang terjadi pandemi COVID gitu. Jadi itu Ibu tetap proses berinovasi. Begitu juga dengan Anda. Misal Anda mau nanti masuk ke dunia kerja, lalu Anda ingin bekerja di lembaga pemerintah gitu. Anda diharuskan untuk bisa menguasai bahasa asing, maka Anda harus belajar dan berinovasi gitu. Karena kita harus mengejar perubahan itu gitu. Sekarang nggak bisa, nggak apa-apa, belajar dan berinovasi, harus terus berinovasi. Kalau kita stagnan pada kemampuan kita udah puas diri, ya udah akhirnya kita akan tertinggal gitu. Karena perubahan itu pasti. Begitu juga dengan perusahaan. Misal Ibu ini deh merek yang biasanya mewakili, biasanya kan kalau produk-produk tertentu tuh ada brand yang mewakili produk itu. Kayak air mineral gitu, kita sebutnya Aqua. Padahal Aqua itu salah satu merek. Nah, itu Aqua itu menjadi brand yang mewakili produk itu gitu. Oke, kalau Ibu bilang deterjen, orang bilangnya Rinso gitu. Karena merek itu sudah sangat familiar dan menguasai di segmentasi pasar itu. Oke, kalau Ibu bilang Rinso itu sudah bagus, sudah oke gitu. Sudah menampilkan kualitas produk yang sangat bagus, tapi bukan berarti dia nggak belajar dan berinovasi. Pasti ada divisi research and development di mana untuk pengembangan produk gitu. Harusnya dimanapun perusahaan itu atau organisasi pasti ada divisi research and development di mana dia akan melakukan penelitian, belajar untuk mengembangkan produk gitu ya. Begitu juga dengan diri kita, di dalam diri kita proses belajar kan nggak berhenti sampai sini gitu. Ibu meskipun dosen tetap setiap hari belajar. Apalagi kalau dapat mata kuliah baru seperti ini, Ibu akan terus belajar. Dengan apa? Ya itu research and development. Kita belajar dan berinovasi. Rata-rata di perusahaan sudah ada ya ini divisi research and development untuk menjalankan proses inovasi. Oke, next adalah proses operasi. Ini berkaitan dengan operasional kegiatan produksi perusahaan kalau dia manufaktur ya. Bagaimana dia menyediakan bahan mentah, proses produksi sampai menjadi produk jadi. Jadi proses operasi ini lebih kepada teknikal pembuatan produk, proses operasional pembuatan produk gitu. Oke, pelayanan purna jual ini bagaimana perusahaan memberikan pelayanan garansi biasanya. Garansi produk itu. Jadi pelayanan purna jual ini
bagaimana konsumen tetap merasa safety setelah membeli barang tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya ini terakhir ya, udah 20 menit. Misalnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini perspektif ini dimana setelah tadi ini hampir kayak inovasi tadi yang dijelaskan ya. Perusahaan selalu belajar lalu bertumbuh gitu. Harus bertumbuh, kalau enggak perusahaan itu pasti akan mati. Ini kalau kita bicara ini jadi ingat sejarahnya Nokia ya. Nokia yang menguasai pangsa pasar handphone di dunia pada akhirnya harus hilang gitu. Padahal kualitas produknya bagus tapi tidak bertumbuh ya perusahaannya. Karena itu tadi. Nah, sesuatu hal yang berhubungan dengan teknologi itu cepat gitu. Anda beli laptop hari ini gitu, bulan depan udah ada yang baru. Beli HP hari ini, bulan depan udah ada keluaran baru. Motor gitu, keluaran baru. Pokoknya produk-produk yang berhubungan dengan teknologi itu cepat sekali perkembangannya, pertumbuhannya, harus ngikutin itu. Kalau nggak ngikutin ya akhirnya orang pasti lebih memilih yang produk yang fiturnya terbaru gitu. Pasti lebih milih itu. Oke, makanya perusahaan itu harus selalu melakukan pembelajaran dan pertumbuhan. Bertumbuh, belajar dan bertumbuh. Begitu juga dengan Anda. Nanti kalau Anda udah semester akhir-akhir, Anda harus belajar untuk skripsi gitu. Lalu setelah lulus ya Anda harus bertumbuh untuk masuk ke dunia kerja. Kalau udah kerja berarti masuk ke tingkat yang jauh lebih baik gitu. Atau yang daya juang, ternyata nih Ibu masukkan ke sini ya, meskipun nggak berkaitan dengan teori yang kita pelajari. Ternyata kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan dari tingkat intelektual, tingkat emosional, tingkat spiritual, tapi juga ditentukan oleh tingkat daya juang. Ini udah diteliti dari kapan tahun, bahwa tingkat daya juang seseorang itu sangat mempengaruhi kesuksesan orang itu. Nah, kalau Anda misal udah lulus, udah kerja gitu, tapi daya juang Anda tinggi gitu, Anda naik level gitu. Misal Anda kuliah S2 gitu. Kuliah S2 sambil kerja gitu. Ya bisa jadi ada orang-orang yang seperti itu gitu ya. Bisa jadi kita sekarang dosen mahasiswa berapa tahun lagi, karena kuliah S2 kan cuma 2 tahun. Nextnya kita bisa menjadi sesama rekan dosen gitu. Itu nggak mustahil ya. Sangat bisa sekali Anda capai. Yang penting tadi tingkat daya juang Anda, kecerdasan adversity namanya. Kecerdasan adversity Anda tinggi gitu. Kecerdasan nggak hanya menyangkut Anda pintar hitungan, analisis segala macam, tapi kecerdasan Anda berjuang, daya juang Anda itu ternyata juga penting. Oke, yang pertama ada 3 prinsip terkait perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama adalah kapabilitas pekerja. Ini penting, jadi kalau Anda punya perusahaan, punya pekerja, maka Anda harus memikirkan kapabilitas pekerja. Baik itu upah yang Anda berikan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi hak pekerja. Juga iklim udah ada dibahas di situ. Situasi lingkungan di tempat bekerja itu juga sangat penting, yang nantinya akan mendukung produktivitas pekerja gitu ya. Reward itu juga penting untuk para pekerja gitu. Jadi Anda kalau mau mendapatkan sesuatu, Anda harus memberikan sesuatu dulu gitu. Gitu ya. Anda harus memberikan hak-hak para pekerja, baik itu upah, lingkungan yang baik, peningkatan kualitas kinerja mereka, kualitas kemampuan mereka. Biasanya kalau Anda kerjakan ada training ya, ada diklat segala macam itu untuk meningkatkan kualitas kemampuan Anda. Ini kapabilitas pekerja. Jadi kalau dia kemampuannya oke, maka dia akan otomatis
produktivitas pekerjanya naik, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk perusahaan. Lalu ini kapabilitas sistem informasi yang ada di perusahaan itu, ini juga sangat penting penerapan teknologi sistem informasi di dalam perusahaan itu. Lalu yang ketiga, iklim organisasi ini juga sangat penting. Iklim organisasi ini menyangkut di semua segmentasi, di semua segmen organisasi, di semua divisi ini sangat penting gitu. Ini kalau bicara iklim organisasi, misal Ibu bicara iklim kelas gitu. Jadi di kelas itu sangat iklimnya bagus, kompetitif gitu. Kompetitif, bagus gitu. Tapi kalau iklimnya buruk, misal di kelas itu atau di perusahaan itu terjadi bullying antar pegawai, itu bisa menurunkan produktivitas ya. Yang lagi heboh nih, yang kemarin di lingkungan kerja KPI pusat, ini iklim organisasinya perlu nih diperbaiki gitu. Kalau iklim organisasi nggak bagus, yaitu mengurangi produktivitas gitu. Anda deh di lingkungan keluarga gitu. Lingkungan keluarga itu sangat penting. Kalau lingkungan keluarganya oke, mendukung potensi Anda, maka akhirnya Anda akan tumbuh dan berkembang secara bagus gitu. Tapi kalau Anda berada di lingkungan iklim di keluarga, iklim di keluarganya itu buruk, ya pasti setidaknya itu akan mempengaruhi Anda baik secara psikis maupun fisik gitu. Begitu juga dengan di perusahaan, iklim perusahaan gitu. Pastikan Anda menjadi salah satu orang yang menjadi pelopor membuat iklim perusahaan itu bagus gitu ya. Misal gini, ada OB di perusahaan itu. Banyak sekali yang memanfaatkan OB itu suruh beli makan, suruh ini yang bukan merupakan kewajiban dia. Yang bukan merupakan kewajiban dia. Kalau nyuruh ini itu ngasih imbalan, dua orang ini merasa saling diuntungkan gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau Anda memperlakukan semena-mena, menyuruh ABCDE yang tidak menjadi tugasnya, itu Anda menciptakan iklim yang buruk. Bisa jadi secara psikis dia tertekan yang nantinya akan berpengaruh terhadap fisiknya yang nantinya akan sangat menurunkan produktivitas pekerja. Kalau Anda menjadi pimpinan nanti, maka Anda harus memikirkan ini, bagaimana iklim organisasi yang Anda pimpin ini bagus. Bagaimana orang-orang yang di dalamnya ini merasa semangat kalau mau berangkat kerja gitu. Bukan mau berangkat kerja tertekan ya, kalau udah mau berangkat kerja tertekan pada akhirnya di perusahaan juga pengennya pulang-pulang aja cepet. Tapi kalau iklimnya bagus, ketika mau kerja tuh semangat gitu. Karena nggak hanya sebatas rutinitas, karena di pekerjaan itu Anda bisa ketemu teman-teman, bisa sosialisasi gitu. Anda bisa belajar, Anda bisa meniti karir gitu. Berarti bagus. Orang-orang di situ mencoba untuk meningkatkan produktivitas yang paling terbaik, yang paling optimal. Kompetitif tapi sehat gitu. Itu yang penting dalam organisasi. Oke, udah selesai pembahasan kita kali ini. Nanti next bisa kita pelajari materi yang lain. Nah, video ini akan Ibu upload di video pembelajaran di e-learning. Anda bisa cek di video pembelajaran e-learning. Ini Ibu bisa upload sewaktu-waktu untuk next pembelajaran. Jadi Anda bisa klik lonceng di channel materi perkuliahan ini agar nanti ketika Ibu upload materi terbaru Anda mendapat notifikasi. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum. Selamat sore, selamat beristirahat.